Oh saya. Tepuk tangan dulu. Satu kalimat. Begini. Saya sudah lemas. Ayo segera buka, kerjasama, saling mendukung, saling menyokong, saling melindungi. Oke. Saya sudah lemas. Oke, terima kasih. Mbak Ria, tim kesehatan siap di sini ya? Siap ya? Oh, siap loh. Seko. Untuk Ya, artinya Dinas Pariwisata ini pihak yang punya kewenangan untuk ini lolos enggaknya begitu ya maksudnya. ya, Dinas Pariwisata sebagai media antara dari sisi kecamatan nanti dianaikan ke Kuskopit itu kan harus melalui Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata memberikan pengantar dan juga memberikan catatan yang ada di Kuskopit itu sendiri. Jadi bola terakhir ada di Kuskopit. Kuskopit Kabupaten. Tapi yang memperkuat atau merekomendasikan Iya. pariwisata. Nanti dari sana kepada ekonomi dan badan usaha mungkin masih dapat itu banyak. Makanya dari 16 item itu kalau menurut saya salah pribadi itu sangat rasional, sangat logis. Artinya kalau masih ada peluang untuk nego, apa enggak justru membuat presiden dulu bagi penegakan protokol kesehatan di Gunung Agung. Iya, memang aturan itu seharusnya harus tegas dan tapi kalau kita melihat daripada potensi yang ada dan perkembangan yang ada, kalau kita satu teman ya nanti yang tidak bertujuan. Artinya apakah enggak justru nanti ini Namun karena dalam kondisi pandemi sekarang permasalahan tersebut seperti COVID karena disebabkan persoalan-persoalan yang cukup krusial ya terkait prosedur dengan COVID tersebut. Mungkin adanya sebuah pengaturan secara jelas dan ada pembuatan daerah-daerah khusus bahwa ada klaster bahwa daerah tersebut memiliki pencegahan COVID secara masif dan sebuah bentuk penanganan secara jelas. Kan tidak mungkin hal-hal tersebut hanya dikelola oleh satu dinas pariwisata saja. Saja cukup. Bahwa industri pariwisata ini terus bergeliat positif maksudnya. Soalnya dari PMT yang sudah dua jam. Oke, mana Eko Saksono? Saya dibantu ini mikrofonnya hanya dua. Mana orang? Gampang kok. Untuk meningkat waktu langsung saja saya bertanya kepada seluruh narasumber atau mungkin yang khusus yang mewakili dari Satgas COVID Kabupaten. Inti pertanyaan saya gini, COVID itu sudah berlangsung hampir 1 tahun. Itu saya mohon evaluasi yang jujur. Progres Tulungagung itu sampai awal November itu sangat bagus, hijau. Kita diskusi yang lalu sama Pak Tranggono di BKPP juga. Lalu tiba-tiba pertengahan November melejit. Itu Pak Tranggono statement sulit melacak klaster. Jadi intinya pertanggungjawaban anggaran, kinerja, target itu tidak jelas. Jadi saya mohon ada suatu kejelasan evaluasi 1 tahun itu progresnya gimana. Itu saya mohon penjelasan yang lugas, tegas, jujur. Lalu yang kedua, kalau kebijakan itu cuma parsial, pariwisata, pendidikan dibahas satu-satu nggak akan kelar. Jadi pertanyaan saya khusus untuk Tulungagung itu berani new normal atau normal itu indikator utamanya apa? Lalu apabila secara tren nasional, secara tren provinsi tiba-tiba merah hitam itu Tulungagung ibaratnya tetap bersikukuh untuk melanjutkan normal itu apa ada sanksi. Jadi saya harapkan kita itu berhitung secara rasional pakai data
tegas dan jujur. Jadi saya tujukan pada Satgas Covid, sampai kapan kita hidup dalam kegamangan seperti ini. Jadi harapan saya, mari kita evaluasi, mari kita benar-benar bergandengan tangan untuk mewujudkan zona hijau. Lalu seterusnya kita normal apapun resikonya. Karena hidup dalam kegamangan ini susah. Mau melangkah nanti tiba-tiba trennya merah hitam, tiba-tiba tutup semua. Jadi orang akan ragu-ragu untuk invest, untuk usaha dan lain-lain. Jadi pertanyaan saya, mohon evaluasi ke depan langkah seperti apa yang fake untuk normal. Lalu apakah bila kita tetap ngotot untuk normal itu bertentangan dengan kebijakan nasional sama provinsi? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, saya tadi pakai celana pendek, Bang. Saya nyangkruk di emperan situ, terus ditelepon Pak Anang. Kok ada Rene? Seperti itu. Akhirnya saya kesini. Terima kasih Pak Anang dan Pak Agus, tadi saya sudah ditelepon. Jadi yang pertama, saya manggilnya Om Mawar. Ya. Yang sangat terlihat terdampak adalah kami. Saya ini pengusaha, ini flashback 30 detik aja. Saya ini pengusaha kendaraan, Travel ya, pemandu wisata juga, pengelola wisata juga. Wes pokoknya mati pesat, ibaratnya seperti itu. Jadi sebenarnya saya mendukung 16 poin yang disampaikan tadi, mendukung ya, asalkan dijalankan dengan benar-benar. Akhirnya di situ nanti dari pihak pengelola juga akan bertanggung jawab. Ngongkon buka itu berarti orang-orang tersebut juga akan pengelola tersebut akan bertanggung jawab karena dia itu menjaluk buka. Ngertos maksud saya ya? Jadi bertanggung jawab pada apa yang sudah diminta, ayo dan dibuka, oke dibuka tapi dengan catatan seperti itu kan. Terus ada satu orang yang harus bertanggung jawab dengan pokok. Iya, itu jadi saya kira tidak masalah, tapi ya itu tadi saklek dan tidak itu mohon ada tanda kutipnya, jangan semua dibuat saklek. Enak mau melakukan misalnya selalu jangan seperti itu karena ya pokoknya jangan terlalu saklek. Saya cocok dengan Pak yang dari Dinas Pariwisata, Bapak saya Pak Munir ya. Jangan terlalu saklek, tapi tetap teman-teman wajib 16 poin atau berapa lagi karena saya terlambat itu dilaksanakan. Yang terakhir entah ini yang akan menjalankan nanti siapa. Yang paling saya usulkan dari awal adanya COVID, saya selalu tidak teriak-teriak, tapi saya selalu usul untuk khusus objek wisata Tulungagung itu dilakukan digitalisasi. Kita membuat suatu aplikasi, ini dihandle langsung misalkan oleh Dinas Pariwisata atau dinas terkait. Jadi orang dari Surabaya itu sudah melihat ceklek misalkan Tulungagung, objek wisata Tulungagung di situ. Hari ini jadwal di sini itu jam berapa sampai jam berapa yang dibolehkan itu season berapa. Jadi setiap objek wisata itu harus menggunakan season. Kalau memang kalau memang nanti new normal dibuat atau nanti memerah lagi akhirnya ditutup, satu-satunya jalan ya melalui aplikasi. Terserah nanti sekali lagi aplikasinya pakai apa. Yang jelas dalam satu hari, misalkan kita punya 12 jam, itu kita bagi menjadi 4 season. Satu sesi, 2 sesi, 3 sesi. Di setiap sesi ada 30 menit kita mensterilkan tempat. Dan itu sangat mudah. Saya sudah menjalankan. Nah, jadi sangat mudah sekali. Terus jadi orang dari Surabaya tinggal lihat, aku pengen yang Pantai Gemah, tak klik, sing kosong tanggal berapa. Karena setiap misalkan dia harus mengisi datang itu misalkan 5 orang. Waiting list. Ya, jadi 5 orang. Kalau di sini sudah penuh kuotanya 1000 orang pada season ini, mohon maaf, ada season berikutnya masih 750 orang. Seperti itu. Itu sangat membantu.
mohon ini diperhatikan, ya. kasihan teman-teman pengelola wisata, sopir seperti saya, pengusaha travel, barang tangan, mohon maaf ya, guna ya. Jadi jadi kita terlalu lama seperti ini. Karena mohon maaf, saya itu sebenarnya mau marah. Wis mau new normal, ibaratnya cah cilik ngono mesti gowe dong, ayo udah mari ngono mak perek ditutup lagi. Nah itu corane cah cilik di berarti saping. Terima kasih. Sekali lagi poin yang paling penting adalah digitalisasi penerimaan tamu. Jadi di situ semua tercatat. Siapa yang datang di objek wisata kita. Terima kasih. Puasanya hampir setahun. Selama dari pusat nggak berani normal, nggak berani herd immunity ya sudah, tetap sampaikan unek-uneknya. Nanti Bapak Preston dilanjut para narasumber yang di depan. Silakan. Selamat malam semuanya. malam. Perkenalkan saya Monica dulu. Sebenarnya saya ditugaskan di Tulungagung sebagai penggiat budaya di Jebu tahun 2021 ini. Dan tadi menarik sekali ya pembahasannya. Karena sebenarnya kalau saya ini dari sudut pandang pengunjung yang bisa saya sampaikan. Kalau sebenarnya semuanya para pelaku wisata ini bisa meyakinkan kami, maksudnya saya atau mungkin yang lain, para pengunjung, bahwa kami akan aman ketika mengunjungi tempat tersebut, saya kira kami akan tetap datang. Soalnya saya juga kemarin kebetulan saja melakukan sebuah percontohan kemarin pada bulan November. Itu mengundang teman-teman yang dari luar kota untuk datang ke Tulungagung untuk mengeksplor Tulungagung. Nah, waktu itu kami sangat ketat, jadi mensyaratkan mereka juga sudah ada kita jarang cuci tangan, akhirnya mau nggak mau kalau mau ada tugas selalu cuci tangan saja. Monggo, terima kasih Mas Faris Sultan Sarif. Selamat malam semuanya dan sedikit mungkin Mas Faris kiranya dalam tata piramida itu sudah berdasar itu pangan bermanfaat itu menjadi mudah tapi kondisi yang namun karena Tulungagung itu masyarakatnya masyarakat yang berbudaya sehingga tidak mudah marah. Saya cenderung untuk tenang. Spesial itu khusus ya, ada paket meeting mulai 40.000 rupiah per paket, kemudian paket wedding mulai 4 jutaan untuk 100 orang, kemudian all event free, gratis ruangan. Kemudian menu-menu spesial yang bisa didapatkan di Jepuk View Resto, ada orang ari rote, kemudian sapi, lada hitam, udang goreng sumber, nasi goreng bulu budak, kemudian nasi goreng serambi Makkah. Saya penasaran yang serambi Makkah ini ya. Kemudian Jepuk View Resto juga free karaoke. Ya tempatnya di sini karaoke biasanya ya. Kemudian cocok untuk segala acara, bisa meeting, nikahan, malam dan acara yang lain. Silakan Anda bisa reservasi di 0353200711 atau WA-nya di 0816561433. Timur perempatan Jepuk 300 meter selatan. Terima kasih masukan dari Mas Bungku. Sebetulnya ini masukan saya dengan Mas Bungku itu kan sering ketemu ngomong-ngomong juga di mana-mana sering disampaikan kepada kami tentang digitalisasi untuk bagus memang itu untuk mengantisipasi adanya pengunjung yang ada di objek wisata. Jadi dengan adanya digitalisasi nanti dapat diketahui
berapa kapasitas yang ada di tempat wisata dan berapa yang sudah masuk yang ada di tempat wisata. Namun perlu ketahui bahwa digitalisasi itu masih dalam angan-angan. Artinya gini, itu nanti bisa dipakai oleh pengelola atau di dinas. Kemarin sebetulnya sudah saya sampaikan hasil yang di malam-malam itu dan juga yang ada di acara inspirasi pagi. Mas Bolo juga telah menyampaikan demikian dan saya lanjutkan ke yang memberikan di dinas kami. Nah, kita kan sebagai di dinas pariwisata menjalankan kegiatan sesuai dengan apa yang ditetapkan di anggaran. Persoalannya apa yang paling mendasar Pak? Digitalisasi itu tidak segera dijalankan. Dana. Karena ya Dana. Itu ngomong apa? Dana. Dana. Oh, anggaran maksudnya ya. ya, anggaran. Berapa butuhnya? Tapi belum bisa menghitung gitu. Oh, Gitu. Jadi belum boleh hitung dan nanti kan harus ada pengelolanya juga. Artinya itu yang memperbarui data itu juga harus operatornya juga harus tetap juga. teman-teman newsroom siap nggak kira-kira yang profesi? Itu Siap ya. mudah-mudahan bisa nanti ke depannya. Ya, mungkin bisa nanti terus kita usulkan untuk apa namanya agar bisa adanya digitalisasi. Sebetulnya itu di objek wisata sendiri kan juga bisa membuat, artinya ya objek wisata ini di sana ini nanti diketahui pengunjungnya ini itu bisa. Oke, berarti masing-masing komunitas sebenarnya bisa, tapi yang kita usulkan ini kehadiran pemerintah dalam hal digitalisasi Iya. itu harus advokasi. Ya, ini kan masih dirilis juga, kita juga aplikasi objek wisata seperti tahun-tahun yang lalu Tulungagung Tourism itu juga sudah ada. Jadi kita mengeklik aplikasi Tulungagung Tourism, objek wisata yang mana itu sudah dapat diketahui, jalurnya mana, di situ narasinya juga ada. Gitu. Ya, tapi tadi yang diinginkan kemarin bantuan yang kemudian akan kita dilakukan itu sangat kami ucapkan terima kasih. Berikutnya kepada Satgas Covid bahwa keluasan yang disampaikan ini mudah-mudahan menjadi angin segar buat kami para pelaku di lapangan. Tapi yang tidak kalah penting begini Pak, di dalam judul pengajuan ini namanya itu pengajuan Pak. Pengajuan itu berarti kan memohon. Memohon itu meminta. Setengah maksud keadaan semua enak. Nah, khawatirnya dari pemohon itu adalah seperti yang disampaikan Mas Andi tadi. Kalau terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, kami yakin para pelaku pariwisata itu juga ingin tertib. Karena mereka juga ingin wisatanya itu tidak menjadi masalah terkait dengan COVID. Tapi yang susah diatur ini kan pengunjung. Budaya sekarang di kampung kita ini belum hilang. Jadi terkait dengan 16 item Pak, saya perwakilan dari Gunung Budak akan saya ajukan. Tapi sekali lagi mohon, karena namanya permohonan ya Pak, kalau ada salah jangan selalu ditimpakan kepada yang memohon. Itu jadi kita sangat takutnya itu memohon itu tadi Pak. Bukan kok, maaf, kemarin itu yang nutup pariwisata itu siapa Pak? Kan pemerintah kan. Nah sekarang kita disuruh memohon. Terus nanti kalau ada masalah, yang disalahkan itu yang memohon. Jadi kan repot kan Pak? Belum divaksin, disuruh memohon. Bila kesana ngalah yang dolan tidak patuh prokes, sing mohon kejerat. Sudah ada contoh kan kemarin yang sampai kena tangan ya. Nah itu di kampung kita sendiri. Kita ini yang di lapangan ini wis mati-matian ngopeni objek, bangun desa noto kutho, tapi ketika ada abe ya itu dari pengunjung ditimpakan kepada kami mongso tuh di kami itu tadi sudah disampaikan Mas Dedi ada fase pembinaan tadi Mas.
Itu kira-kira masuk akal nggak kalau Ya mudah-mudahan itu dilaksanakan nanti. jadi tidak langsung memponis, tapi ada mediasi atau pembinaan. Iya. Terus terang di 16 item itu kemarin kami juga sempat berpikir ketika berdiskusi dengan teman-teman pinggir pantai Pak ya. Itu ada apa itu MOU, kemudian ada satgas dan sebagainya. Itu tuh mikirnya Pak. Kalau izinnya memang tidak bayar Pak. Kelengkapannya kan berbiaya Pak. Wes setengah mati, kelengkapannya itu berbiaya. Ya mengayomi. Pegawai itu tugasnya berbakti. Jadi antara abdi dan pegawai itu harus selalu mengayomi dan melayani, bukan menyuruh dan selalu menyalahkan. Karena orang yang selalu menyuruh dan selalu menyalahkan itu bukan kategori abdi. Saya tidak menyebut apakah abdi penguasa atau abdi negara, tapi yang jelas definisi abdi ini mohon dipahami secara mendalam dalam personal kita sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Baik, luar biasa. Kemudian lanjut Mas Ana untuk closing statement. Mas Devi dari Satgas. Ya, terima kasih. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan beliau Bapak. Mari kita bersama-sama juga mewujudkan sesuatu yang memiliki kesiapsiagaan dan kemandirian dalam rangka pemulihan ekonomi di sektor wisata. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita tunggu pembuktiannya di lapangan. Masa dari Kemeni? Action. Bersama ada bukti dari kesuksesan kita semua. Oh saya. Tepuk tangan dulu. Satu kalimat. Ya. Saya sudah lemas. Ayo segera buka, kerjasama, saling mendukung, saling menyokong, saling melindungi. Oke. Saya sudah lemas. Oke, terima kasih. Mbak Ria, tim kesehatan siap di sini ya? Siap ya? Oh, siap loh. Seko Untuk susah. Insya Allah sering datang. Kita ketemu lagi di Podcast edisi berikutnya 96,8 Berkas FM. Nyalakan energi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.